never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez finish kedua pada balapan Le Mans Sprint setelah start di posisi 13 dan melakukan start stratosfer di mana ia menjadi yang kelima. Dan pada lap berikutnya ia menyalip Maverick Vinales dan menempatkan dirinya di posisi keempat. Lap kemudian, Marco Bezzecchi yang sedang menjalani balapan hebat dan menunjukkan bahwa dirinya merasa semakin baik dengan GP23, terjatuh hingga meninggalkan pebalap Gresini di posisi kedua. Setelah memulai Grand Prix yang, dalam kata-kata Marquez sendiri, adalah yang terburuk di musim ini dan, setelah tersingkir di Q1, ia melakukan penyelamatan gemilang pada hari Sabtu. Apalagi mengingat Bagnaia melakukan start yang buruk, rupanya disebabkan oleh beberapa masalah teknis, dan setelah tertinggal jauh, ia harus meninggalkannya. Beginilah cara juara dunia 8 kali itu menganalisis balapan melalui mikrofon DAS. Hasil di luar dugaan, namun dengan ritme, saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kenyataannya tidak. Kami berbicara dengan tim dan tujuannya adalah mencoba berada di posisi 8 besar, 7 besar, karena kami memiliki ritme. Soalnya kemarin kami melakukan kesalahan, hari ini saya juga melakukan kesalahan di Q1. Kemudian dengan bendera kuning kami mendapat sedikit nasib buruk, tetapi tampaknya dalam lomba lari cepat kami melihat diri kami sendiri di sana. Kami memiliki kecepatan, bahkan di beberapa lap saya berada pada kecepatan yang sama dengan Martin dan Bezzecchi. Yang tercepat, sangat bagus, sangat bahagia, mengesankan. Tapi hei, besok akan sulit mengulangi start yang sama karena hari ini sempurna. Jalan keluar yang sempurna, ya, Anda harus menggunakan sedikit pengalaman. Tapi kenyataannya itu adalah jalan keluar yang sempurna. Saya telah berjalan dengan baik. Ini bukan lagi tikungan pertama, kedua dan ketiga, tapi ini adalah cara Anda keluar pada momen pertama. Di sana Anda menempatkan diri Anda dengan baik, atau Anda tidak menempatkan diri Anda sendiri. Sementara itu, Bagnaia pensiun dari sprint setelah mengalami kesulitan dengan motor keduanya. Pecco Bagnaia memiliki kecepatan dan menjadi salah satu favorit untuk akhir pekan Le Mans, namun segalanya mulai berantakan di menit-menit terakhir Q2. Namun ia berhasil menempati posisi kedua, dan finish di sprint race. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalami kecelakaan di Q2, menghancurkan motornya dan harus keluar ke sprint dengan motor kedua, meski motor pertama sudah diperbaiki. Pada sprint, pebalap Italia itu mengawali balapan dengan buruk, saat motornya terangkat dan ia berpindah ke posisi ke-15. Namun air dingin datang pada lap ketiga ketika ia keluar di tikungan 7 dan memutuskan untuk meninggalkan balapan. Kolaborator kami Manuel Pecino menyampaikan kata-katanya kepada kami setelah momen buruk ini. Pecco Bagnaia telah merangkum perasaannya dalam beberapa lap yang mampu ia lakukan. Pada lap formasi saya melihat sesuatu, dan kemudian pada lap pemanasan saya melebar di tikungan 7, di samping tempat saya melebar pada balapan. Beberapa hal aneh terjadi dalam 2 atau 3 lap ini. Satu-satunya perubahan adalah motornya, yang kami ganti pagi ini dan yang kedua ada yang tidak berfungsi dengan baik, atau tidak seperti yang saya harapkan. Pada awalnya roda depan banyak terangkat dan kemudian ketika saya berada di belakang pembalap lain, terjadi hal-hal aneh, dengan banyak wheelie. Mereka menganalisis apa yang terjadi, tapi itu tidak mudah. Tidak mudah untuk memahami apa yang telah terjadi, namun kami akan berusaha meningkatkannya untuk besok. Bagnaia pergi ke sprint dengan motor kedua dan akhirnya pensiun. Motor pertama sudah siap, tapi agar tidak mengambil risiko kami memutuskan untuk menggunakan motor kedua. Memang benar kedua motor itu tidak pernah identik, tapi biasanya Anda beradaptasi. Saya tidak membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Setelah kebangkitan gemilang yang membawanya finish kedua dalam tes sprint meski start dari posisi ke-13,
Marc Marquez merayakan kapasitas reaksi yang ditunjukkan di Le Mans, di mana ia membuat awal yang sempurna dan menunjukkan potensi yang tercepat. Jarang ada awal yang lebih baik dibandingkan Marc Marquez pada Sabtu sore ini. Awal impian yang membawanya meraih 9 tempat di lap pertama, sebuah keadaan yang memungkinkannya mempertimbangkan balapan pendek, dengan jauh lebih tenang daripada yang ia bayangkan secara a priori. Berada di belakang podium, pembalap Spanyol itu diuntungkan dari penalti yang menyebabkan Aleix Espargaro harus melakukan 2 lap panjang, dan jatuhnya Marco Bezzecchi yang berada di depannya. Kecelakaan VR46 Italia menempatkannya 2 detik di belakang Jorge Martin, sang pemenang. Hasil yang terasa hampir seperti kemenangan jika kita memperhitungkan semua yang harus didayung anak itu, sebagai hasil dari hari pertama di mana semuanya diputarbalikkan. Kesalahan dalam setup Ducati-nya menyebabkan pebalap Gresini itu tersingkir dari babak kualifikasi pertama dan membuatnya berada di urutan ke-13 di grid, posisi di baris kelima. Yang 9 dari 10 kali ia harus meninggalkannya, dari pertarungan apapun untuk finish di 5 besar. Meskipun demikian, Marquez mengeluarkan versi terbaiknya dan memberontak terhadap apa yang telah ditetapkan untuk memperjelas bahwa ia bersaing tidak seperti orang lain. Saya melakukan start yang sempurna. Saya bahkan tidak melihat diri saya mampu finish kedua. Ini bukan lagi tikungan pertama, bukan tikungan kedua, atau tikungan ketiga. Ini sudah momen pertama. Entah Anda menempatkan diri dengan baik atau tidak. Saya beruntung bisa menemukan celah dan lolos ke posisi keempat di lap pertama itu, komentar bocah asal Cervera. Tapi, selain start, yang penting saya menunjukkan potensi, saya punya ritme. Kami belajar banyak dengan tim, dan saya menemukan ritme pagi ini. Saya bisa meninggalkan pembalap yang berada di belakang saya dan saya bisa mengejar Bezzecchi, tambahnya. Sementara itu, Maverick Vinales memimpin latihan bebas terakhir Grand Prix Prancis MotoGP, sesi Sabtu pagi. Sesi pertama dari 3 sesi berturut-turut di kelas Premier yang bertemu dengan pole sitter akhir pekan. 1 lap dalam waktu 1:31.033 hanya beberapa detik sebelum menyelesaikan latihan melambungkan Maverick Vinales ke posisi pertama dalam catatan waktu FP2 Grand Prix Prancis. Merobohkan para pebalap Ducati yang, secara bertahap, berhasil mencetak referensi terbaik. Pada akhirnya, Pecco Bagnaia finish kedua, dengan Enea Bastianini dan Jorge Martin tepat di belakangnya. Meskipun FP2 hari Sabtu tidak dihitung dalam hal klasifikasi, ini jelas merupakan salah satu sesi terpenting bagi para pembalap, karena ini adalah satu-satunya sesi. Bersama dengan Jumat pagi, di mana mereka dapat bekerja tanpa tekanan, mencoba mencari solusi dan, yang terpenting adalah ketahanan ban mengingat konsumsi karet untuk balap. 2 di antara mereka yang tampil maksimal di FP2 ini adalah Marquez bersaudara, yang pada hari Jumat salah mengarahkan setup Ducati masing-masing dan berakhir di luar Q2. Sangat jauh dari posisi pertama.